Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masak liwet pakai daun salam. Cakep. Kalau lauknya pakai daun siam. Cakep. Kalau didengar dari sambutan salam, kayaknya kelas ini belum dapat makan siang. Mohon laras gratis. Laras bisa. Sampai sini makan siang gratisnya. Belum, Pak. Belum. Mungkin belum sampai ya. Masih dalam proses pembangunan. Lagi OTW. Badan apa? Pembunuhan gizi yang dibangun di Jakarta. Kalau mudah-mudahan segera sampai. Amin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, mari kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Saya sekarang sudah kelas 12 lagi, kelas 12 di semester 2. Tidak terasa berarti anak-anak semua sekarang sudah harus mempersiapkan untuk mulai masuk ke perguruan tinggi kalau melanjutkan perguruan tinggi, atau mungkin ada yang mau langsung bekerja, mulai mempersiapkan dirinya ya, karena anak-anak semua harus siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, masih ingat pada pembahasan pekan yang lalu kita membahas tentang apa? Tentang aurat, Pak. Tentang kalau cuma pengetahuan guru yang lalu, yang baru kemarin. Kalau Bapak seingat Bapak, pertemuan kemarin itu mengenai membudayakan amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemarin baru kita bahas mengenai ayat-ayatnya saja. Ada yang ingat ayatnya itu apa saja? Ayatnya silakan coba diingatkan lagi. Jadi pada pertemuan kemarin Bapak ingatkan kembali, ayat yang pertama adalah Quran surah Ali Imran ayat 104. Coba dibuka kembali Qurannya. Pada bawa Quran kan? Ayat Quran surah Ali Imran ayat 104. Ada? Ketemu? Coba bacakan. Siapa yang mau bacakan? Bagus, silakan. Ayat 104. Ada? Silakan bacakan dengan takbir. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وكونوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Itu ayat berapa? Surat Ali Imran 104. Coba yang lain ada yang sudah betul? Ada. Nah, itu kalau ayat itu yang bapaknya waltakun. Silakan bacakan. Bagus. Kali sudah buka aja. إلى الخير ويأمرون
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru yad'una ilal khair, yaitu menyeru kepada ilal khair, kepada kebaikan, kepada kebajikan, ya. Setelah itu wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu landasan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat Islam, selaku pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu untuk beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah daripada yang munkar. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab kita mengetahui ada yang namanya fi'il amar, ada yang namanya fi'il nahi. Fi'il amr artinya kata kerja yang memerintahkan sesuatu. Adapun fi'il nahi adalah kata kerja yang melarang sesuatu. Kita harus mengamalkan hal tersebut, yaitu memerintahkan orang untuk senantiasa berbuat pada kebajikan dan mencegah apabila seorang hendak melakukan kemungkaran atau terlanjur melakukan kemungkaran, kita harus cegah mereka dengan cara yang baik. Di dalam ayat ini menjelaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar serta keutamaannya. Keutamaannya yaitu apabila kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lihat di ujung ayatnya, keutamaannya adalah wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar, mereka itu kesemuanya adalah orang-orang yang muflihun. Muflihun itu asal katanya dari falaha, artinya beruntung. Beruntung baru saya beruntung. Muflihun itu orang-orang yang beruntung. Jadi amat sangat beruntung mereka yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pak, di sini Bapak memiliki ada 4 gambar. Apa bagi kelompok saja untuk anak-anak semuanya. Laki-laki dibagi 2 kelompok, yang perempuan juga bagi 2 kelompok. Untuk kelompok yang laki-laki mulai dari Fawas, Mumtaz, Bagus, Bilal, dan Imam, kelompok pertama. Dan ini ya. Kelompok 2 dari Subjaki, Sabik, Jaka, Ujang, Sami, dan Nabi. Oh, makasih Pak. Kelompok 3 Rusam, Caca, Aliasa, sampai ke Jari. Sisanya Pak Irfan naon Pak? Naon Pak? nah, Pertamina pertama ya. Pertalite. Itu Shopee Pay ya? nah, itu nanti anak-anak semuanya kalau sekarang ada yang mau HP bisa di barcode sekarang, nanti akan Kan bisa ketaruh boy. Bapak kenyang. Kayaknya tinit-nit Pak, sinyalnya nggak ada. kalau itu nanti di rumah saja ya mencari sekarang. Kalau sekarang ada boleh saudara. Di dalam barcode tersebut ada materi untuk mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Nanti di dalamnya ada beberapa materi. Untuk materi yang pertama dan kedua, Bapak mohon untuk kelompok 1 yang menjelaskan. Materi yang nomor 3 dan 4 kelompok 2, sedangkan 4 dan 5 5 dan 6 kelompok
3 dan 78 kelompok terakhir 4 ya. Jadi Bapak minta 4 perwakilan saja. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Selain daripada Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, di beberapa ayat setelahnya di halaman berikutnya di dalam Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan bahwasanya orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar mereka itu adalah umat yang terbaik. Coba sekarang siapa yang mau membacakan ayatnya? Ali Imran ayat 110. Sekarang bagian putrinya coba siapa yang mau membaca? Apanya? 110. Astagfirullah. Saya membaca. So, putri. Bapak tunjuk aja ya. Teh Ali. Ayat berapa, Pak? Bapak Bobo. Lanjut. Bentar, Pak. Coba bacakan artinya juga. Jadi Bapak meminta kepada siswa semuanya agar bisa ya membacakan Al-Quran. Kemudian apabila ada teman kita yang membacakan Al-Quran, kita semua hendaklah mendengarkan dengan baik ya. Coba artinya. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang Fasik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya umat Islam adalah umat yang sengaja dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, khairul ummah. Kenapa dipilih sebagai umat yang terbaik? Sebab mereka itu diperintahkan untuk apa? Untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Karena itulah tujuan sebenarnya manusia diutus ke bumi ini, itu menjadi khalifah. Artinya seorang pemimpin atau secara etimologis khalifah itu berasal dari kata khalafa yakhlufu, khalif, kemudian ditambahkan tak marbuto sebagai pembalapnya, jadi khalifah. Artinya apa? Orang yang senantiasa menggantikan, khalafa yakhlufu menggantikan satu sama lainnya. Ketika seorang bapak akan mempunyai anak, dan anak itu akan menggantikan bapaknya. Kemudian mempunyai cucu itu akan menggantikan anak dari bapaknya tersebut. Terus seperti itu secara berkelanjutan. Nah, tugas mereka setiap pergantian itu adalah untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah daripada kemungkaran. Karena apabila
kemungkaran itu tidak ada yang mau mencegahnya, bisa-bisa di muka bumi ini akan terjadi kerusakan yang itu amat dahsyat. Sebagaimana dulu sebelum diciptakannya manusia, yang lebih dulu itu adalah kaum jin yang diciptakan untuk menjadi penghuni bumi. Namun karena mereka senantiasa berbuat kerusakan, tidak melaksanakan fungsinya sebagai penghuni bumi dengan baik, maka Allah gantilah dengan kita, dengan umat yang terbaik, yang khair ummah, yang diharapkan bisa mengurus bumi ini menjadi lebih baik. Jadi itu beberapa keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama ada pada Quran surah Ali Imran ayat 100. Yang kedua keutamaannya ada di Ali Imran ayat 100. Nanti anak-anak semuanya hafalkan ya. Nanti minggu depan dites satu persatu. Nah itu mengenai ayatnya. Hari ini kita akan membahas mengenai hadisnya. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebagai umat untuk beramal ma'ruf. Katanya di sini itu infokusnya atau proyektornya sedang rusak ya. Jadi Bapak tidak bisa menampilkan ke yang proyektor. Jadi Bapak minta sekretaris di sini untuk menulis saja di depan. Siapa sekretaris? Imam. Saya Pak. Nah ini Pak. Mangga kapayun. Bapak itu mah caper. Ya Allah. Bapak, itu calon istri. Saya ngebantuin Bapak. Nah, ngadeg gitu. Ya kayak emang kalau Bapak itu ya. Udah biasa lagi. Coba anak-anak semuanya perhatikan yang ada yang Bapak kertas tadi Bapak bagikan. Yes, Bapak mau tempat Berapa? Coba dari kelompok 1. Siapa yang mau membacakan isi dari poster tersebut? Kemudian siapa yang mau membacakan materi yang ada di barcode tersebut? Silakan. Baca ininya Pak. Ya, baca posternya. Sini ada hadis tentang keutamaan menunjukkan kebaikan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, jadi maksudnya tuh kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, ketika orang lain tersebut melakukan kebaikan yang kita ajak, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Nah, jadi dengan semuanya apa yang dibacakan oleh Mumtaz? Katanya ya. Tadi ya? Nah, apa ya? Tadi Mumtaz membacakan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu amsalih. Fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan jalan kepada suatu kebaikan, maka orang yang menunjukkan jalannya tersebut akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun, insyaallah. Itulah rahman dan rahimnya Allah ya. Alhamdulillah kita mendapatkan Tuhan Allah. Ya Allah. Kita sudah Islam sejak lahir, sejak lahir alhamdulillah. saling paus Pak. Seperti itu. Pak Ustad. Ya, itu dari kelompok pertama. Coba dari kelompok ketiga. Tadi poster yang Bapak berikan, siapa yang membacakan? Ini Bapak. Ya, nah coba jelaskan. Di situ ada gambar
mengenai apa aja kali ya. Mari refleksikan gambar sesuai dengan materi dan Bapak tunjukkan saja ya. Ya. Boleh. Boleh. Nah, ini gambar seorang sekelompok bapak polisi yang sedang menghancurkan narkoba, Oh iya. narkotika, kemudian apa lagi? Minuman, dibinasakan atau dimusnahkan oleh yang berwenang. Nah, coba ada yang bisa sebelumnya kelompok tiga dulu. Apa hubungan gambar ini dengan materi? Haram, narkoba itu haram. Jadi itu revisi dari apa Pak Ustaz Mencegah kemungkaran. Iya. Salah satu cara mencegah dalam kemungkaran adalah dengan menghapuskan sumber dari kemungkaran tersebut. Selanjutnya kelompok dua. Siapa yang mengatakan? Udah segitu? Bapak, ini Nabiha sekarang tulis. Kelas ya, Pak? Tapi tidak sebanyak Satu ya. Makasih ya. Ya. Coba kelompok dua. Ya, tapi Kurang mah dengar. Pak Ujang. Ya, baik Pak. Apa? Diperhatikan. Oke Pak, bacakan saja. Oh, bacakan. Cara saya mana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Pada tingkatan tertentu, hak amar ma'ruf nahi mungkar hanya dimiliki pemerintah, bukan perseorangan atau kelompok Pak. Dilakukan semampunya tanpa memaksakan di atas kemampuan orang lain Pak. Menerapkannya pada diri sendiri sebelum kepada orang lain Pak. Harus bertahap Pak, step by step Pak. Dari hal yang paling ringan, kemudian hal yang agak berat, dari easy, medium, hard, expert Pak. Siap. Langsung tidak didasari dengan hawa nafsu Pak, tapi dengan hati nurani Pak, hati yang tulus karena dia Pak. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi diri sendiri maupun orang lain Pak. Sekian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Pak. Inti dari konsep tersebut adalah kita harus bisa beramar ma'ruf nahi munkar sekecil apapun sesuai kemampuan yang kita miliki. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri ini. Siapa yang mau membacakan hadisnya? Makan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalogat itu ngalogat. Ada Sa'id Khudri. Coba Bapak saja terlebih dahulu ya, nanti anak-anak ulangi. Oh, udah silakan. Silakan kalau gitu coba dulu. Coba. Ali sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati Logat ya. fa bilasanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Ayat 49. Bukan ayat. Nomor hadis. Coba sekarang bareng-bareng ya, Bapak membacakan, nanti anak-anak mengikuti. An Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, di sini ada yang namanya nundik koyah ya. Jadi kalau anak-anak menemukan tanwin dengan di depannya ada alif lam, maka harus ada nundik koyahnya itu. Jadi An Abi Sa'id Al-Khudri. Kayak di Quran surah Al-Ikhlas ya, kalau mau disambung itu nundik koyahnya pun bakal diri lah. Jadi sampai bacanya An Abi Sa'id Al-Khudri. Itu tepat, jadi itu salah, kurang cepat.
Coba ulangi lagi ya. An Abi Sa'idin al-Khudri. An Abi Sa'idin al-Khudri. Sallallahu Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati'. Fa illam yastati' Harus lekoh ya, Ain. ghayyir. Harus lekoh ya. Harus fasih. Ya, fasih jangan terlalu berlebihan juga ya. Fa bilisanihi. Bilisani. Fa Fa illam illam yastati'. fa illam yastati' Fa biqalbihi. biqalbi. Wadzalika ad'aful iman. Wa dzalika al-adhafu ila iman. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada di kitab Sahih Bukhari. Masya Allah. Apa Imam artinya? Artinya kalau bola macet. Nah, gede kepain mata tebakan aja banyak. Silakan. An Abi Sa'id Al-Khudri, kata Bid ya Abi Sa'id Al-Khudri. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam ya. Ini itu yang Nabi jadi Rasulullah. Radhiyallahu an mugia ngaridoan ka itu an Abi Al-Khudri. Olah nyarios. Saat nyarios. Abi Sa'id. Sami atu. Malu Sami itu teh ngadangunya. Ngadangu saha Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sing sajalma roa Ro'a Melihat sing saha jalma melihat mingkum ka itu jalma munkaron kana mungkar Payubariruhu mangka ubahlah. Pak, abi mah tahu Pak. Kabetin cenu salah. Ya we Pak ya Kumang Bilal. Bisa apa mah tahu. Kumang Ujang Pak, Kumang Ujang. Coba perhatikan. An Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa atau siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran tersebut yang kembali pada kemungkaran biyadihi dengan tangannya. Ini itu kembali kepada Man. Fa'in lam yastati'. Kemudian apabila tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan, bagi lisanihi, maka rubahlah dengan lidahnya. Dari tangan, sekarang Lidah. Fa'in lam yastati'. Tapi apabila tidak mampu lagi mengubahnya dengan lidah, bagi qalbihi, maka rubahlah dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Dan itulah sekali-kali kembali kepada biqalbihi. Dan itulah dengan hati itu ad'aful iman. Selama-lamanya iman. Iman itu adalah mengubah kemungkaran dengan hati. Bagaimana mengubah kemungkaran dengan hati tersebut? Ya, kita akan lihat. Jadi banyak salah satunya Habis. dengan banyak berdoa agar orang yang membuat kemungkaran itu tidak lagi membuat. Nah, itu metode atau tata cara baginda Nabi Muhammad SAW dalam mengubah kemungkaran. Baik.
Sebenarnya Bapak masih ada beberapa lagi. Waduh. Tapi karena waktunya habis, tadi Bapak udah ngasih dulu, tapi karena udah habis, jadi Nah ini Bapak punya surat nih. Sore. Tadi operasi ya. Kekaren ini. Abi bapak abi tadi. Pak, tadi aku baca, Pak. Aku baca curhat. Pak Abi mengalir bapak. Ini kenapa ya teman dia ada lobby? Ah, Ini masih ada lagi. SDM baca. Aku, Pak. Makasih ya sudah. Ih, katanya mau spesial. Tadi Bagus ada sedikit kesalahan dalam baca ayatnya. Bilang Pak. Saya, Pak. Terima kasih Bapak. Pak, aku tak ada bayar. Saya mana Pak? Ya Pak. Hai, Imam. Abi, ya Ijewang bilang. Ini masih ada 5 lagi sampai dong. Aku mau Bapak, aku. Ini Pak, harusnya dikasih lebih Pak. Siapa? Ini. Daun. Oh, sudah memberikan. Aman. Makasih ya. Sudah memberikan. Bapak ini asli Bapak. Bapak ini serius. Apa nama kita? Ada uangnya. Ada uang. Bapak ini mah tanya aku. Bapak kasih ya Pak. Kayak artosan nih, Pak. Oh, pantasnya diketelan dia nih. Jadi begitu ya. Alhamdulillah pembelajaran di hari ini berjalan. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, Hey. Bapak minta kesimpulan dari seorang siswa yang boleh menyimpulkan. Kesimpulannya kita itu sebagai salah satunya umat muslim harus selalu menjaga apa-apa yang akan kita lakukan, apakah itu kita mengamalkan suatu kebaikan ataupun menjauhi segala kemungkaran. Begitupun ketika kita yang sudah mengamalkan, kita tak lupa kepada lingkungan sekitar kita ya, bahwa harus saling menasihati, bahwasannya harus selalu mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Siap. Terima kasih, nanti Abang Insya Allah akan dapat nilai plus ya. Sudah biasa aktif dalam kelas ini. Baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada siswa-siswi kelas 12 pada saat ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya nanti lulus dari sekolah ini jadi anak-anak yang cerdas, bisa menggapai cita-cita dan harapannya masing-masing. Ya Pak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak ajarkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Amin. Saya doakan kehidupan saudara. Tadi kalau tidak salah masih ada satu kelompok yang belum dijelaskan, kelompok 4. Ya. Nanti kelompok 4 dijelaskannya minggu depan saja ya. Masuk. Baik. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Bagus ya. Hmm,